Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas meminta agar doa 5 agama dibacakan dalam acara-acara di Kementerian Agama yang dia pimpin. Sepintas nampaknya ini ingin mempromosikan toleransi, tapi kalau kita perhatikan lebih jauh sama sekali tidak proporsional dan dalam tataran praktis akan sangat merepotkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah kenapa Menteri Yakut tidak fokus untuk menangani persoalan-persoalan yang lebih mendasar seperti korupsi di kementerian yang dia pimpin yang selama ini menjadi catatan publik. Halo guys, ketemu lagi ya, Selasa 6 April 2021 dan ini kembali di Coffee Break ya. Sore-sore kita ngumpul sebentar, ya nongkrong sambil santai. Gua pengen ngajak lu ngobrol tentang toleransi ya, sesuatu yang memang sering banget diomongin dan wajar ya karena Indonesia ini rakyatnya terdiri dari penganut macam-macam agama. Ya, ada Islam, ada Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Ya. Tentu saja guys dalam perbedaan-perbedaan itu selalu ada potensi-potensi gesekan ya, namanya perbedaan keyakinan. Disitulah kemudian hal ini bisa diatasi dengan tadi konsep toleransi. Ya. Nah guys dulu waktu gua masih muda ya ketika itu masih zamannya Orde Baru ya, masih Pak Harto itu presidennya. Gue ngerasa masalah toleransi ini satu hal yang kayak baik-baik aja gitu ya. Gak tahu, gue nggak inget ya, nggak bisa recall memori ada persoalan-persoalan serius ya, sampai toleransi jadi sesuatu yang harus gimana banget gitu diomonginnya. Seingat gue dulu ada 3 konsep menyangkut toleransi. Yang pertama adalah toleransi intra umat beragama. Jadi misalnya umat Islam nih ya, ada beberapa mazhab gitu kan, pemahaman-pemahaman yang mungkin agak berbeda mengenai ibadah, ritual dan lain-lain. Itu diharapkan menjaga toleransi di antara umat yang seagama ya. Kalau dalam Islam kita menyebutnya sebagai tasamuh ya. Tasamuh itu kita tadi bertoleransi. Nah, ada lagi toleransi antar umat beragama. Ya, umat Islam dengan umat Kristen dengan umat yang lain ya semuanya saling bertoleransi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah toleransi antara umat beragama dengan pemerintah. Tentunya timbal balik ya. Artinya misalnya ya pemerintah ketika akan mengambil satu kebijakan atau merumuskan perundang-undangan itu perlu mempertimbangkan norma-norma agama. Betul ya negara kita bukan negara yang didasarkan pada satu agama tertentu saja. Tapi tidak boleh dilupakan bahwa salah satu sila bahkan sila pertama dari Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dijabarkan lagi dalam konstitusi di pasal 29 ditegaskan bahwa negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pemerintah ya guys itu perlu memperhatikan norma-norma agama di dalam mengambil berbagai keputusan, menyusun undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Nah itu yang gua pahami dulu ya. Terus ini waktu berjalan. Ya. Nah gua nggak tahu kenapa ya. Di masa pemerintahan Pak Jokowi sebagai presiden ya beberapa tahun terakhir kayaknya yang namanya toleransi ini jadi sesuatu yang ribet gitu ya, diomongin ada konsep baru lalu ada kelompok-kelompok yang dianggap radikal, dianggap intoleran segala macam yang dulu itu nggak pernah ada tuh ya kasus-kasus yang kayak begitu. Ya akhirnya gue jadi mikir-mikir ya, apa benar ini kasusnya real ada intoleransi yang macam-macam itu atau ini sekedar kemudian dikipasin aja nih ya. Jadi ada aktor intelektual lah ya, ada dalang ya di balik masalah-masalah intoleransi ini yang kemudian sengaja menciptakan berbagai gesekan tadi karena punya kepentingan politik tertentu ya. Who knows ya. Karena dulunya nggak ada yang begini-begini ya. Ya gue pernah bahas misalnya di salah satu podcast gue, mungkin lebih dari satu podcast ya. Ini berkaitan misalnya dengan SKB 3 menteri ya. Ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri. Yang menyangkut apa? Seragam sekolah. Lu bayangin ya. Triggernya cuma ada satu kesalahpahaman di salah satu sekolah menengah kejuruan di Padang, SMK 2 Padang ya. Di mana ada orang tua siswa yang beragama non-muslim itu keberatan karena putrinya diwajibkan untuk mengenakan kerudung.
Nah, ini satu aturan yang sebenarnya sudah lama ada. Sebenarnya kan bisa diselesaikan dengan sangat-sangat mudah gitu ya. Entah mengapa ya kemudian pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Agama, Mendagri bersemangat banget ya untuk menarik kasus ini ke pusat, mengeluarkan SKB dan kemudian jadinya ricuh ya. Rame banget ya. Bahkan diancamlah sekolah atau Pemprov atau Pemda ya yang tidak mengikuti SKB ini akan kena sanksi apa segala macam. Nah, nggak tahu ya. Gue sih secara pribadi ngerasa tindakan-tindakan lebay seperti ini yang justru akan memicu ya friksi atau konflik yang nggak penting antar umat beragama. Yang semula ya baik-baik aja sebenarnya. Ya, nah guys, ini gue baca lagi nih ya. Ada satu mungkin bukan imbauan ya. Ini keinginan baru dari Pak Menteri Agama ya. Dari Pak Menteri Yakut Khalil Qaumas. Dia mengatakan begini, intinya dia minta agar di dalam acara-acara Kementerian Agama itu dibacakan atau diawali dengan doa dari 5 agama. Pas gue baca, what? Enggak, gue cuma ngebayangin konsekuensinya ya. Itu kan bakal panjang banget gitu, ya gak sih? Dan sungguh tidak praktis. Jadi ini rupanya tercetus dalam satu acara pembukaan Rakernas ya. Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama hari Senin kemarin 5 April. Jadi di pembukaan biasa kan ya ada pembacaan ayat suci Al-Quran gitu kan. Nah kemudian Pak Menak bilang ya di satu sisi dia muji bagus nih ada pembacaan ayat suci Al-Quran ya bisa mencerahkan kembali. Tapi kemudian terusannya nih ya dia bilang akan lebih baik lagi kalau mulai saat ini acara-acara di Kementerian Agama itu dibacakan doa dari 5 agama. Pusing gue ngebayanginnya ya. Gue bersyukur gue bukan bukan pegawai Kementerian Agama gitu ya. Kebayang aja ya dibacakan doa dari 5 agama. Nah argumentasi dari Pak Yakut adalah begini. Ya kita ini Kementerian Agama yang melayani semua agama. Ya bener sih. Kita melayani semua agama nih. Kita ini bukan ormas Islam gitu. Kita ini bukan Kementerian Ormas Islam tapi ini Kementerian Agama. Nah ya jadi dia mengatakan kita yang ada di Kementerian Agama ini harus memberikan contoh mengenai moderasi beragama. Gak tahu ya gue gue mikir kok moderasi beragama ya. Kalau dalam Islam itu konsep wasat ya, konsep pertengahan, konsep Islam moderat. Kok harus terjemahannya adalah membacakan doa 5 agama itu. Ini ya gue bingung gitu ya. Ya sebelum kita bahas hal-hal filosofis ya. Tadi gue ajak lu ngebahas hal-hal praktisnya aja. Ya lu bayangin misalnya satu acara gitu ya. Doa itu berapa menit sih? Misalnya 3 menit ya. 3 menit ada gak? Ya 3 lah ya. 3 menit. Itu 5 agama ya atau 6? 5. Kenapa 5 ya kan? Coba kita hitung ya. Islam, Kristen, Protestan maksud gue, Katolik, Hindu, Buddha. Ada Konghucu kan ya? Seingat gue Konghucu udah diakui. 6 nih mestinya nih, bukan 5 ya kan? Ntar saudara-saudara kita yang Konghucu protes dong ya kan? Katakan 6 bro, 6 ya. Kemudian 6 kali 3, 18 ya buat doa doang. Belum pembukaannya. Gue kebayang aja tuh ya kalau acara nih ya ada doa 5 agama, ada sambutan pejabat ya sambutannya ada berapa biji gitu ya. Itu kemudian tersisa cuma beberapa menit untuk diskusi dari inti persoalannya. Belum lagi kan biasanya kalau kayak acara pelantikan pejabat gitu ya ada doa pembuka ada doa penutup kan. Lu bayangin aja 18 kali 2 ya 36 menit buat doa doang. Nah gue gak tahu ya apakah Menteri Yakut mikir sampai situ ya. Walau alam ya. Tanya aja sama dia. Ya coba tadi ya ini ada persoalan kepraktisan. Nah di sisi yang lain ya gue berpikir-pikir juga. Nanti ada komplikasi lebih lanjut gak ya? Ya gak tahu ya gue secara fikih misalnya. Yang umat Islam nih kita tanya ulama-ulama ya. Itu doa campur aduk begitu tuh boleh apa enggak ya? Gue gak tahu nih. Nah yang pasti kemudian guys. Ide tanda kutip brilian ya dari Menteri Yakut ini kemudian mendapatkan berbagai komentar. Komentar yang paling pedas
Itu datang dari Pak Anwar Abbas. Beliau ini adalah Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia. Dia menggunakan apa ya, sindiran yang sangat tajam. Menurut dia Menteri Agama kita ini kehilangan akal katanya. Ya mungkin maksudnya begitu bersemangat ya untuk mempromosikan toleransi akhirnya kebablasan. Jadi menurut Pak Anwar Abbas ya mestinya proporsional aja gitu. Artinya kalau satu event ya kita lihat di situ mayoritasnya adalah penganut agama Islam, ya doa saja sesuai dengan ajaran Islam, sementara penganut agama lain dipersilakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Demikian pula di tempat-tempat yang lain. Ya, jadi ini menurut Pak Anwar Abbas. Nah, hal yang sama ya, itu kemudian juga diaminkan oleh ketua dari Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Barat. Ya, beliau juga mengatakan hal yang sama. Jadi proporsional aja. Kalau di daerah-daerah mayoritas Muslim ya mungkin Jawa Barat begitu ya. Ketika ada acara-acara ya doanya dengan cara Islam ya. Tapi kalau kita di Bali mungkin yang memimpin doa dengan cara Hindu. Ya kita di mana? Di Sulawesi Utara mungkin dengan cara Protestan. Kalau kita di NTT misalnya ya kita mungkin dengan cara Katolik yang mimpin maksudnya ya. Sementara yang lain yang hadir yang berbeda agama dengan yang memimpin doa silakan berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Menurut gue yang praktis tuh kayak gitu ya. Dan selama ini udah jalan ya kan. Udah jalan dengan baik dan gak ada masalah gitu loh. Betul gak sih? Emang ada yang protes gitu? Pak doa saya kok gak dibacain? Rasanya sih gak ada ya. Karena yang memimpin doa itu kan udah ada protokolernya ya. Standarnya adalah misalnya nih gue memimpin dengan cara Islam. Gue akan mengatakan Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saya akan memimpin doa dengan tata cara agama Islam. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang beragama lain saya persilakan berdoa sesuai dengan tata cara agama dan keyakinannya masing-masing. Selesai kan? Ya gak ada masalah gitu. Cepat, padat, singkat, tersapai langsung ke tujuannya gitu ya. Nah belum lagi nih bro ya, gue mikir-mikir gitu ya. Misalnya acara di kementerian atau di mana lah gitu ya. Emang kalau kita baca doa gitu, emang orang-orang semuanya berdoa? Gue ragu, ya gak sih? Gue agak jahat ya. Banyak orang ngelamun kan, ya gak sih main HP gitu kan. Nah doanya tambah panjang, orang tambah bete. Selesai acara doa tuh orang pada bubar. Nah, yang menarik juga ya bro, kritik yang sama ya, ini juga disampaikan oleh seorang penulis terkenal ya, yang nama panggungnya itu adalah Terelie. Ya, dia nulis itu di Facebooknya, di status Facebooknya. Ya intinya sama ya, dia mengkritisi, dia bilang gini, sebagai seorang penggiat literasi ya, dia tuh banyak ngisi acara di berbagai daerah ya, dan dia Muslim ya. Dia mengatakan ya saya proporsional aja, dia bilang kayak gitu. Ya kalau saya ngisi acara ya di satu acara misalnya di Jawa Barat gitu ya, yang mayoritas Muslim ya doanya Islam ya. Kemudian di Bali ya doanya Hindu. Ya walaupun dia bilang dalam beberapa kasus itu terjadi hal-hal yang khusus ya. Misalnya dia pernah ngisi di Papua gitu ya, tapi doanya Islam. Kenapa? Ya karena dia yang ngundang adalah sebuah sekolah milik Muhammadiyah. Ya iyalah. Kan gitu ya, di Jawa Barat gitu. Tangan doanya ternyata doa Katolik. Kenapa? Acara yang dia isi adalah acara milik sebuah yayasan Katolik. Wajar-wajar aja gitu. Nah, jadi kemudian gue lihat ya, status Facebooknya Terelia ini dikomentari oleh banyak banget netizen ya, oleh banyak banget followersnya dia. Dan semuanya tuh mengaminkan itu gitu ya. Bahkan banyak yang ngeledek itu kalau misalnya tadi doanya semua agama bisa jadi panjang kali lebar kali tinggi. Nah poin gue bro begini ya, gak tahu ya ini gue agak menyayangkan. Kenapa ya ada pejabat-pejabat di masa sekarang ini yang ngadi-ngadi gitu loh. Ya ini pendapat pribadi gue loh ya, bisa jadi salah. Hal-hal yang gak menjadi masalah sebelumnya, gak pernah dipersoalkan oleh masyarakat, orang sudah menerima itu sebagai sesuatu yang settle, sebagai sebuah norma bersama yang tidak pernah digugat gitu ya. Orang santai-santai aja dengan itu kemudian diangkat jadi masalah. Jadi dia ngadi-ngadi kan, ya gak sih? Diangkat, dicetuskan, ya dikasih ide, terus orang jadi pusing. Padahal ya setahu gue ya, masyarakat itu udah pusing sama banyak persoalan real yang di depan mata. Ya,
Dalam kondisi COVID sekarang ini kan persoalannya besok gue makan apa, gue masih punya kerjaan apa enggak, ya aduh nanti gue kena COVID gitu kan. Udah real tuh, ya kenapa lagi kita ngadi-ngadi gitu. Ya ntar kepentok loh, misalnya gue kebayangin gini ya, ini kan udah mau Ramadan nih ya, rutin tuh di Kementerian Agama itu ada sidang isbat. Ya nggak sih? Kementerian Agama akan ngundang tuh ya pimpinan dari ormas-ormas Islam untuk berdiskusi dan kemudian menetapkan ya kan satu Ramadan itu kapan. Nah di akhir Ramadan nanti ada lagi tuh sidang isbat untuk menetapkan satu Idul Fitri itu satu Syawal itu kapan. Ya nggak sih? Nah kalau sidang isbat kan bro, yang hadir kan muslim semua ya. Tapi kan statusnya acara Kementerian Agama. Ya apa iya doa 5 agama? Kebayang gak tuh ya, lu pimpinan-pimpinan ormas Islam bakal lihat-lihatan. Tuh, ini doanya siapa ya? Gitu. Jadi tadi ya notes gue, kenapa sih ada aja ya pejabat kita tuh yang suka ngadi-ngadi. Nah bro, apalagi kalau kemudian kita kaitkan ya, ini gue sebenarnya gimana ya, gue mikir-mikir ini gue omongin apa enggak, tapi kayaknya harusnya gue omongin ya. Ya karena tugas gue sebagai jurnalis kan mengangkat fakta dan juga mengungkapkan kebenaran. Nah guys, menurut gua para menteri itu sebenarnya punya tugas yang jauh lebih penting ya. Internal apa? Yaitu mengatasi korupsi. Ya karena apa? Ternyata di kementerian-kementerian itu yang namanya korupsi itu waduh banyak banget. Dan data menunjukkan bahwa Kementerian Agama yang saat ini dipimpin oleh Menteri Yakut adalah satu kementerian yang cukup juara ya di dalam apa? Di dalam jumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh para ASN di kementerian tersebut. Itulah. Jadi menurut gua itu yang perlu dibenahi. Ya ini gua baca data ya misalnya, datanya gila-gila nih ya, luar biasa. KPK tahan ex pejabat Kementerian Agama tersangka kasus korupsi 16 miliar. Ya pas gua baca, itu korupsi pengadaan laboratorium di madrasah ya dan peralatan-peralatannya gitu. Kemudian juga ketika itu Pak Yakut berkunjung ke KPK juga sindir nih ya pejabat-pejabat Kemenak bahkan sampai level menteri ya sebelum-sebelumnya itu yang tersandung kasus korupsi. Ya. Guys, kan sebenarnya ini paradoks banget, Bro. Kementerian Agama ya, yang bayangan gua harusnya itu menjadi ikon dari satu standar moral ilahiyah. Bahasa filosofisnya gitu ya. Sebuah standar moral yang bukan cuma diset dengan pertimbangan baik buruk yang sifatnya manusiawi, tapi juga pertimbangan benar salah ya, yang sifatnya transendental, berhubungan langsung dengan Tuhan yang Maha Esa. Itu bayangan gua tentang Kementerian Agama. Jadi kalau ada ya kasus korupsi di Kementerian Agama, aduh kebayang ya itu setan-setan ya, itu pusing gua rasa ya. Terus mereka akhirnya ngerumpi di antara sesama mereka. Terus ngomongnya gini, udah deh gue nyerah deh kata setan sama temannya. Kenapa bro lu nyerah? Masya Allah gitu, setan juga kan percaya sama Allah. Kita aja nih gak kebayang korupsi di Kementerian Agama, kok manusia kebayang. Kira-kira gitu ya. Jadi setan frustrasi. Masa ya kalau kita baca kan dana pengadaan Al-Quran, ya kan bener gak sih? Kemudian tadi ya dana untuk laboratorium di madrasah, apalagi dana haji, ya ada lagi ini dana korupsi suap untuk dapat jabatan, ya. Gue pernah baca ya salah satu menteri ya kalau gue nggak salah ya itu kena ya tersandung kasus korupsi ya satu menteri agama. Kenapa? Itu dia tadi ya. Jadi disogok ada suap ya dari pejabat-pejabat di daerah untuk mendapatkan satu posisi di Kementerian Agama. Parah kan bro? Nah maksud gue ini kan real kan di depan mata. Ya, masalah korupsi yang sangat memalukan, mencoreng nama baik Kementerian Agama. Ya, yang tadi gue bilang mestinya menjadi patokan standar moral kita dalam berbangsa. Nah, kenapa Menteri Yakut tidak fokus dulu aja ngeberesin yang begitu-begitu, yang konkret, yang real di depan mata. Ya, jadi mungkin ya ketimbang
mempersoalkan doa, kemudian apa tadi muncul doa 5 agama, doa 6 agama ya. Mungkin ini aja kali ya, ajak itu apa pegawai-pegawai bikin tradisi lah ya. Pegawai-pegawai Kementerian Agama itu diruqyah supaya kemudian kebal korupsi gitu ya. Ya apalah gitu ya caranya ya, doa bersamalah ya agar Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan nafsu korupsi dari kita semua. Nah, kira-kira begitu. Kan lebih produktif. Nah, jadi guys menurut gua kayaknya kita nggak perlu ngadi-ngadi deh ya. Gak usah doa 5 agama. Gue juga suka bingung ya, misalnya ada salam 5 agama. Ih ribet gak sih? Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, salam kebajikan. Alamak, gua sangat apa ya? Gua sangat sangat menghargai gitu ya, sangat senang ya kita itu mengedepankan toleransi. Karena itu ajaran agama yang gue yakini ya, tasamuh, toleransi. Tapi kan caranya ya nggak gitu juga. Ini gue nih secara pribadi ya. Maksud gue gini, setahu gue dalam Islam nih mengucapkan salam assalamualaikum itu nggak wajib ya. Gak ada satupun dalil yang mewajibkan itu. Ya, mengucapkan salam assalamualaikum itu hukumnya sunnah. Dan kita lakukan kepada orang-orang yang seiman dengan kita. Jadi gue nih kalau misalnya jadi pembicara di satu forum yang gue lihat forumnya sangat plural begitu ya. Sangat plural. Gue gak pakai assalamualaikum, gak apa-apa juga kan. Gimana gue buka forum itu? Gue kan mengatakan, hai. Apa kabar? Selamat pagi teman-teman sekalian. Dosa nggak? Enggak. Ngapain juga gue paksain. Karena gue mengucapkan assalamualaikum untuk menenggang perasaan saudara-saudara gue sebangsa yang berbeda agama. Gue sebutin semua. Kan jadi ribet. Ya. Jadi maksud gue tuh gak usah lah hal-hal yang lebay. Biasa aja ya. Toh ini juga bertahun-tahun yang lalu ya gue bilang nggak pernah jadi persoalan ya, belakangan aja jadi kusut. Gue nggak tahu nih mulainya dari siapa ya, jadi ribet gitu. Jadi santai aja ya, santai aja. Lu mau bilang assalamualaikum ya sampaikan gitu ya, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa gitu ya, nggak usah jadi semua disebutin. Gitu. Jadi bro pesan gue sama kalau boleh nih ya dengan pengetahuan agama gue yang sangat-sangat terbatas, kalau gue boleh berpesan kepada Pak Menteri Agama dan juga Bapak-Bapak Menteri yang lain, para pejabat yang sangat gue hormati, jangan ngadi-ngadi lah ya, jangan mengada-ngada ya. Fokus aja nih menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang udah kelewat banyak dan ruwet. Dan jangan ditambahi dengan hal-hal yang justru membuat masyarakat tambah berpolemik. Dengan polemik-polemik yang gak penting dan sama sekali tidak produktif. Ya, itu aja dari gua. Sorry gua gak menyampaikan salam 5 agama. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.